Ada 3 sifat-sifat yang di dalam surga. 1, bahasanya dipakai bahasa Arab, bahasa Nabi Muhammad. 2, umurnya kaina di dalam surga itu seperti umur Nabi Isa diangkat ke atas langit 33. 3, di dalam surga itu kainanya awak kurang nang kayak awaknya Nabi Adam, sekitaran situ nadhiraan 60 hasta. 60 hasta, sahasta anggap setengah meter. 60 hasta berarti 30 meter. Berarti karena kita beganal beratan. Bi Rasulillahi wal badani wal rijali min bani alami salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi bi Rasulillahi wal badawi wal rijali min bani alawi salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi rabbi inni qad madantu yadi minka arju fa'idhar madani rabbi inni qad madantu yadi minka arju fa'idhar madani fa'abisni anta mu'tamadi fa'abisni anta mu'tamadi bi Rasulillahi wal badawi bi Rasulillahi wal badawi wal rijali min bani alawi salaku fi manhajin nabawi bi Rasulillahi wal badawi qultu bil adabi mu'tarifan فضل
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tazkira wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtiga'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi fi kitabihi Risalatul Jami'ah radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin ila an gala, berkata Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah
sampai daripada perkataannya Kitabus Shalah. Ini kitab membahas masalah sholat. Kita kemarin membahas tentang syarat-syarat sholat. Sebelum masuk sholat ada syarat-syaratnya. Kemudian kita masuk pembahasan tentang furudu sholat, fardu-fardu di dalam sholat. Yang pertama an-niyat. Fardu di dalam sholat adalah yang pertama niat. Kalau orang sholat tapi kada berniat kada sah. An-niyah farqul adah wal ibadah. Niat itu adalah yang membedakan antara gawian sehari-hari lawan ibadah. Niat. Pian misalnya kada makan sebelum subuh, kada makan kada minum sebelum subuh, maghrib hanya makan. Amunnya pian berniat puasa dapat pahala. Kalau nyapin kada berniat puasa dapat diet saja. Nah makanya ulama mengatakan an-niyah farqul adah wal ibadah. Niat itu yang membedakan antara gawian sehari-hari lawan ibadah. Nah, pian saumpamanya nah sembahyang, ya kah? Ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, tapi kada berniat. Nah, kada dinilai sholat ngarannya. Nah, jadi rukun sholat adalah yang pertama an-niyah, niat. Kalau orang sholat kada berniat kada sah. Satu ada ya kalau. Nah, niat. Kemudian di mana andaknya niat? Andaknya niat di dalam hati. Andaknya niat di dalam hati. Usolli fardhu subhi rak'ataini imaman atau ma'muman mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Itu niat ke lain itu ngarannya lafaz. Usolli fardhu zuhri, usolli fardul asri, usolli fardul maghrib, usolli fardul isya. Itu ngarannya lafaz, bukan niat. Nah, yang dimaksud niat di mana? Andaknya di dalam hati. Babila andaknya asna at-takbir, ketika pian mengucap Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, ketika mulut pian mengucap Allahu Akbar, di dalam hati bagaretek sahajaku sembahyang subuh, sahajaku sembahyang maghrib, sahajaku sembahyang zuhur, sahajaku sembahyang asar, sahajaku sembahyang isya. Ketika takbir Allahu Akbar, hati bagaretek sahajaku sembahyang, itu ngarannya niat. Nah, bapang yang usolli fardhu zuhri, usolli fardul asri, usolli fardul maghrib, usolli fardhu subhi, itu apa ngarannya? Lafaz. Imam Syafi'i mengatakan wa talaffuz biha sunnah, melapaskan niat itu sunnah. Lafaz itu bahasa ilmu fikihnya lah. Kalau bahasa Banjarnya maancang-ancang. Nah, bahasa kita Banjarnya tuh. Jadi sebelum kita masuk sembahyang itu diancang-ancang dulu, dihija dulu. Aku nih sembahyang apa ya? Oh sembahyang subuh, usolli fardhu subhi. Nah, diancang-ancang dulu. Niatnya di mana andaknya? Ketika mengetakbir. Nah, disunahkan maancang-ancang tuh, melapaskan niat tuh sunnah. Misalnya pengguru aja sembahyang kada balapas-lapasan, kada pakai usolli. Ulang melihat sebagian orang datang di pasahapan, duduk nih meratakan saf, kada bakremot-kremot kure, kada pakai usolli, langsung aja Allahu Akbar, kada apa-apa ya. Nya sunnah. Nya yang iyanya yang wajibnya di dalam hati. Ketika mangkat takbir Allahu Akbar, dalam hatinya begeretek aku sembahyang subuh, aku sembahyang zuhur, aku sembahyang asar, aku sembahyang maghrib, aku sembahyang isya, itulah niat. Adapun usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghrib, itu hukumnya sunnah. Sunnah, ya kan? Bisa dipahami ya kan? Jadi bilanya ada orang
langsung aja kada pakai usalian, jangan diprotes. Ya setidaknya tahu, oh orang ini kada belapas-lapasan, kada dapat pahala sunnah dahulu. Jangan disalahkan, bajar napa ajar. Ini zaman wayahin ini zaman banyak menyalah-nyalahkan. Ya, yang kada balapas menyalahkan yang balapas, ya kan? Yang balapas jangan menyalahkan yang kada balapas. Ya sunnah. Terkadang kita ini terlalu sibuk maharagu menyalah-nyalahkan masalah sunnah yang haram kada disalahkan. Nah, tebuk kunut aja. Nah, yang bakunut silakan bakunut. Yang kada bakunut jangan menyalahkan bakunut. Karena kunut sunnah. Tuh namun hendak diprotes diskotik tuh nah kenapa ditutup? Nya kadang ya kalau masalah yang sunnah daur. Ya kah? Malas masalah yang sunnah diperbesar sampai-sampai kada berawaan. Jurang napa ikam kada menagur aku lagi ikampang je sembahyang subuh bakunut. Nenek orangnya kurang waras ya kah? Masalah yang haram, kemaksiatan, merajalela bahinep ya. Nah jadi lapas sunnah lah. Cukup kita ketahui sunnah. Kalaunya ada saudara kita muslim yang sholatnya kada berlafaz, monggo silahkan, kada apa-apa, ya kan? Kada apa-apa. Sunnah. Kita tahu bahwasanya ini kada dapat pahala, selesai. Amun hendak dapat pahala lebih, lafaz dipakai. Astaghfirullahalazim. Ketika hendak sembahyang nih, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nya kan kita dianjurkan bilanya sebelum melaksanakan ibadah itu beristighfar dahulu. Pian bamaulitan. Ya kalau bamaulitan sebelum bamaulitan tuh astaghfirullahalazim li wa li walidayya. Mintalah min. Ya alhamdulillah. Sebelum beribadah beristighfar. Hendak sembahyang target kita ranjak mendengar imam ya Allah. Nah, sebelum sidin angkat takbir, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi. Usolli fardhu asri, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya. Beristighfar dahulu. Kenapa jadi kita selalu mendengar guru-guru kita bilanya hendak beramaliyah, bilanya hendak beribadah selalu dimulai dengan istighfar. Ujar ulama supaya amal ibadah kita itu naik bersih. Ya lah, minta ampun dulu nah. Paribahasanya nang kayak ini. Kita itu hendak memberi hadiah lawan orang tuh diteliti dulu nah. Ada cacat kah, ada kada kah? Misal pian hendak memberi apa ya lah? Memberi apa? Memberi makanan. Ya kah? Lawan julak rudi. Nah, memberi makanan, cicipi dulu makanannya ini. Basi kah kada kah? Jangan asal julung-julung aja makanan saminggu julung. Nah, makanan saminggu julung. Teliti dulu. Demi itu kita lawan Tuhan sebelum sembahyang nah, astagfirullahalazim. Kan mata banyak sebelum sembahyang nih, mata melakukan maksiat, telinga melakukan maksiat, muntung melakukan, mun kita sembahyang kita bawa kemaksiatannya itu. Nah, kalau pina Allah Taala Allah Taala ini hanya menyembati orang, soalnya beribadahnya. Nah, jadi kan baik ya Allah betul astagfirullah, muntung menyembati orang, astagfirullah, mata melihat yang kada baik, astagfirullah, telinga mendengar yang kada baik, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subuh, usolli fardhu zuhur, usolli fardhu asar, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya. Bah, langsung naik kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah pahalanya bersih. Nah, rancak kita mendengar ya kalau ketika beramaliyah, ketika beribadah, para alim, ulama, orang-orang saleh, para aulia, tuan-tuan guru, bilanya sembahyang, bilanya beramal, bilanya beribadah selalu dimulai dengan istighfar. Supaya apa? Supaya
amal ibadah yang disodorkan kepada Allah pahalanya barasih kada bercampur-campur. Nah, astagfirullah, usolli fardhu zuhur sunnah tak? Usolli fardhu asar sunnah? Melafazkan tuh sunnah. Nah. Sunnah itu ya kalau bilanya digawi pahala, bilanya ditinggalkan kan ada masalah. Digawi dapat pahala, kadang menggawi bang ada apa? Nah jadi niat andaknya di dalam hati. Apabila waktunya mandak niat asna at-takbir, ketika takbiratul ihram, Allah muntung nih menyebat Allah, hati bergeretek sahajak sembahyang subuh. Nah ini andaknya niat di situ ketika takbir. Jangan sebelum lah. Mandak niat sebelum takbir. Belum lagi bertakbir diandakkan niat sudah. Aku sembahyang, salah. Atau tuntung bertakbir Allahu Akbar, hanyar sahajak aku sembahyang subuh. Tak ada mau. Nya ketika takbiratul ihram di situ andaknya niat. Nah niat pulang. Niat ini terbagi beberapa bahagian, ya kak? Karena sholat itu kan ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Ulang nah, ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Men sholat wajib tahu kita, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat wajib ya kalau. Nah, kalaunya sholatnya itu sholat wajib, maka diwajibkan 3 yang terbuat di dalam kata-kata niat. 3 yang wajib terbuat di dalam kata-kata niat. 1, usolli, ya kan? Usolli, sahajaku sholat. Itu wajib terbuat tak? Ketika mengangkat Allah, sahajaku sholat wajib terbuat. 1. 2, ta'yin, apa ngarannya, macamnya sholat. Sahajaku sembahyang 1. Subuh, ya kah? Subuh ini macamnya sembahyang. Zuhur macam sembahyang. Asar macamnya sembahyang. Maghrib, isya ini macam wajib terbuat macamnya sembahyang tuh. 2. 3, fardiyah, niatnya fardu. Sahajaku sembahyang subuh fardu karena Allah Subhanahu wa taala, atau misalnya berbalikannya, sahajaku sembahyang fardu subuh, fardul asar, fardul zuhur, fardul maghrib, fardul isya. Nah, masalah jumlah rakaat, sembahyang subuh 2 rakaat, sahajaku sembahyang subuh, sahajaku sembahyang fardu subuh 2 rakaat. Nah, jumlah rakaat itu sunnah aja. Misalnya pengen kita buat jumlah rakaatnya kada masalah. Sahajaku sembahyang zuhur 4 rakaat. Nah, ini kada wajib jumlah rakaat. Kemudian pulang apa ngarannya, menghadap kiblat itu sunnah aja. Jumlah rakaat, ya kan? Menghadap kiblat itu sunnah aja. Adaan, kodoan itu sunnah aja. Ulun guru aja sembahyang kodo. Sakanya kada ingat maandak kodoannya. Apakah ulun wajib mau ulang sembahyang? Kada wajib. Sajaku sembahyang subuh 2 rakaat. Sajaku sembahyang fardu subuh 2 rakaat. Wajib atau fardu karena Allah Subhanahu wa taala dah. Bukan diingat kamu kodo sembahyang subuh jam 7. Aturannya kodoan. Soalnya niat kodoannya kada terbuat kada Bapak, kada masalah. Iya kan? Kada masalah. Nah, jadi bilangan rakaat, adaan kodoan, menghadap kiblat, ya kah? Nah, kullu dzalika sunnah. Itu sebaratan hukumnya sunnah hanya membuatnya. Kada buat gitu, kada masalah. No problem. Kada masalah. Nah, yang penting tadi sahajaku sholat usolli, ya kan? Sahajaku sholat ketika niat sahajaku sholat, kata-kata sahajaku sholat, jenis sambahyang yang dilakukan lawan niat fardu. 3 kata ini wajib tabuat di dalam niat, ya kan? Wajib tabuat di dalam niat. Masalah jumlah rakaatnya, adaan atau kodoannya, kemudian pulang menghadap kiblatnya, kada tabuat, kada masalah. Kada masalah. Ini masalah niat ya kalau.
Paham sudah ya kalau gitu ya Allah. Tahu sudah kita ilmu sembahyang. Padahal gurunya jurulun jar jakanya kada belajaran nih kada tahu jumlah rakaat tuh sunnah. Dikira cuma muta tinggal jumlah rakaatnya ulang sembahyangnya. Nah, ini pangbuahnya kita belajar ya Allah. Dikira gurunya adaan do bilanya adaan kita tinggal batal sembahyang sekalnya sunnah aja lah jar. Mustaqbilal kiblat kada buat di dalam niat nah. Dikira bila nyata tinggal mah ulang sembahyang kada sah. Oh, ada. Itu sunnah aja. Yang penting usolli sahajaku sembahyang. Jenis atau macamnya sembahyang yang dilakukan. Lawan niat fardu. Sahajaku sembahyang fardu subuh selesai. Sahajaku sembahyang fardu subuh selesai. Itu niat ya kalau niat. Tapi kalau sembahyang sunat, kalau sembahyang itu sembahyang sunat yang dilakukan, maka yang wajib adalah qasdu fi'li aja. Sahajaku sembahyang selesai. Ya kah? Sahajaku sembahyang sunat mutlak ya kalau sahajaku sembahyang selesai. Sahajaku sembahyang karena Allah Subhanahu wa taala sembahyang tahajud seumpamanya, bangun jam 2 jam 3 atau jam 4 sembahyang bodoh ampar sejadah saja aku sembahyang sunnah karena Allah Ta'ala Allahu Akbar kada ingat tahajudnya kada masalah kada masalah kada ingat membuati sembahyang hajatnya kada masalah atau sembahyang tasbihnya kada masalah saja aku sembahyang selesai saja aku sembahyang selesai sah sembahyangnya bujur niatnya. Nah kemudian tapi kalaunya sembahyang itu berimaman lah pulang nah lain pulang kisahnya. Kalau misalnya panggurojar jadi imam tak tinggal sembahyang yang imaman makmumannya itu nah imaman makmuman tak tinggal nah kan bilanya sembahyang tuh kan bilanya jadi makmum tak buat makmumnya ya kalau bilanya jadi imam tak buat imamnya. Nah itu minta tinggal ngapa? Nah itu aja tak buat ya kah? Nah, supaya kita amun yang kada tabuat kada dapat pahala jamaah. Amun kada tabuat kada dapat pahala berjamaah. Sembahyang Jumat ya kalau sahajaku sembahyang fardu Jumat jadi makmum. Nah kada tabuat jadi makmumnya itu kada dapat pahala berjamaah kita. Sembahyang maghrib, sembahyang isya, padahal berjamaah di masjid. Soalnya kada ingat niat yang makmuman tuh, kada dapat pahala jamaahnya. Ya kah? Ada 4 sembahyang yang wajib membuat niat imam, ya kah? Sembahyang Jumat wajib imamnya ini apa jorang tuh maandak niat imam. Makmum ya kalau makmum. Ya wajib si makmum mandak niat jadi makmum. Sembahyang apalagi lah sembahyang yang dinazarkan ya kah wajib aku bilanya dapat duit 1M hendak sembahyang berjamaah wajibnya mandak niat jadi makmum. Nah ya kah makmum karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini masalah niat lah kemudian pulang fardu atau rukun salat selanjutnya takbiratul ihram ma'aniyah. Takbiratul ihram itu ya Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini ma'aniyah jadi sini disebutkan. Disertai dengan niat. Kalau ini takbiratul ihram tapi kada ada niatnya kosong melompong kada ada niatnya kada sah. Ya kan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu tahu badatan sedaya Allahu Akbar. Anu bang guru je takbiratul ihramnya yang Allahu Akbar tuh ulun ganti dengan bahasa Indonesia Allah Maha Besar. Ada kalau yang Islam Nusantara orang Allahu Akbar ya Allah nya ada. Aman Allahu Akbar itu bahasa Arab ya Allah lalu diubah pakai bahasa Indonesia artinya aja Allah Maha Besar. Wah, karena Fatihahnya bahasa Indonesia juga. Supaya lebih mudah jadi pahami. Ada mau ada boleh diganti. Ya amunnya diganti pian abot kana yang orang kalua pakai bahasa kalua
Yang orang Jawa bahasa Jawa apa samto yang orang Madura pakai bahasa Madura, yang orang Sunda pakai bahasa Sunda, camoh jadinya. Jadi jar orang Jawa sembahyang lawan orang Sunda bingungnya. Kenapa bahasa ini jurang? Amunnya Allahu Akbar tuh bahasa Jawanya Allah Maha Gede lah. Ujar lah Allah Maha Gede jar. Apa aja Allah Maha Gede. Atau Gusti Allah yang Maha Gede. Nah, itu ya Allah. Gusti Allah Maha Gede. Cuma aneh Jepang lah. Nah, kada boleh diganti. Kada boleh. Jadi lapasnya itu Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar, jangan diganti-ganti. Ada gurejar, karena Allah Akbar itu masih bahasa Arab. Bahasa Arab. Karena kita nih orang Indonesia, Nabi itu kan orang Arab, wajar aja pakai bahasa Arab. Amun kita nih orang Indonesia, jadi bahasa kita kada boleh. Kada boleh. Kada boleh mau ubah-ubah kita. Jangan diubah-ubah. Sudah yang kayak orang bahari aja tah. Jangan malah lain ya Allah, jangan malah lain. Ya kadang-kadang ilmu tuh bilangnya lain ya Allah. Oh, rame tuh pengikutnya. Itu aja kayak bahari aja ajar. Kayak bahari aja tuh yang harap. Ya kah? Itu disebutakanlah khalif tu'raf. Belain di kanal orang. Pian misalnya nih, ini kita apa jorang tuh bakupiahan bagus babaju ya kalau coba kan sekong yang betelanjang terkenal viral viral ya kalau khalif tuh Arab memang ya kalau kaidahnya bilangnya kita balainan orang di kanal orang kita nih ya Allah belajaran penolayanan orang ini kan nang kayak takbir ihram ya kalau Allahu Akbar ini mulai zaman berabad-abad yang lalu itu bang takbir ihram. Lalu misalnya ulun ibaratnya melajarkan di sini nah takbir ihram kita ubah Allah Maha Besar. Wah rame nih komenan di YouTube viral jurang di majelis roti di majelis roti jurang pengajiannya belain pikirnya sembahyangnya orang Allahu Akbarnya kada Allah Maha Besar. Nah belain khalif torab belain di kanal orang. Aduh. Allah Maha Genal jalan mun orang Banjar ya kalau Allah Maha Genal. Napa jurang Madura nih Allah Maha Genal. Allah Maha Genal kan bingung orang Madura bela lain. Makanya satu bahasa aja bahasa Nabi Muhammad yang dipakai. Ya lah. Bahasa surga. Bahasa Arab ini bahasa surga pian. Bahasa Arab ini bahasa surga. Ya di surga itu ada 3 gambaran di dalam surga. 1 bahasanya bahasa Arab. Pak guru jar, ulun kan bisa bahasa Arab. Kayak pada dalam surga aja, banyak iba amaliyah aja pian. Bisa seorang enak. Ada 3 sifat-sifat yang di dalam surga. 1 bahasanya dipakai bahasa Arab, bahasa Nabi Muhammad. 2 umurnya kaina di dalam surga itu seperti umur Nabi Isa diangkat ke atas langit 33. 3 di dalam surga itu kainanya awak orang nang kayak awaknya Nabi Adam sekitaran situ nadhiraan 60 hasta. 60 hasta sahasta anggap setengah meter. 60 hasta berarti 30 meter. Berarti karena kita beganal beratan. Soalnya kan tergabung beratan antara tapi ini di dalam kitab seperti itu ya kalau dijelaskan. Ya kada tahu Jepang ulun lah karena lu belum masuk surga lagi. Jadi karena melihat di kitab ya gitu nah ya Allah. Sifat-sifat orang di dalam surga itu 3. 1 bahasa yang dipakai bahasa Arab, bahasanya Nabi Muhammad, bahasa Al-Qur'an. 2 umurnya kayaknya di dalam surga itu rata 33 beratan. 33 ulun guru ajar 60 karena dalam surga Bandung ada pian Nabi Muhammad lah baga bu kayak ya kalau behuban umur siden 7 berapa kayak anakmu 65 kalau ya 16 tahun 17 tahun
Amun 17 tahun kan ada yang percayanya kayak 65 ya kalau. Nah 65 di dalam surga 33. Separuh rata ya nak. Bisa kada bepinan duan kita kailah. Kada bepinan duan bisa. 33 apa namanya 33 tahun. Waktu di dunia tak kompol beban gigi ontong sekali di surga berdapat bebungas sih den 33 tahun. Nah jadi di dalam surga itu bahasa yang dipakai bahasa Al-Quran, bahasa Nabi Muhammad, bahasa Arab. 2, umur orang-orang di dalam surga itu rata 33 tahun ya kan. 3, di dalam surga itu kena tinggi kita, postur tubuh kita 60 hasta atau sekitar 30 meteran. Mau 30 meter bayangkan pian tinggi mana. Ini tergabung beratan mulai umat Nabi Adam melawan umat Nabi Muhammad. Kita ini kan halus ya kalau dibandingkan lawan umat-umat yang dahulu, umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, umat Nabi ya kah, nabi-nabi yang lain. Ulun di Hadramaut di Tarim ya kah, di Tarim itu ziarah ke makamnya Nabi Hud di Tarim. Nah, mudahan kawa kita ke Tarim saberetan. Nabi Hud di Tarim tuh Nabi Hud ada makam sidin. Panjangnya mulai atas gunung sampai bawah gunung. Kada tahu aja berapa meter kah kuburan sidin tuh. Ya kah? Berapa meter kah? Memang ya kalau Nabi itu sebelum Nabi Muhammad maksudnya itu genal-genal. Ya kah? Nabi Muhammad kan tubuhnya kayak kita, postur tubuh sidin. Ya kah? Ya panjang kada genal nabi sebelumnya kah? Nah, kena tuh kumpulan beratan mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kumpulan beratan dalam surga tak. Tapi sama panjangnya. Ya kah? Sama panjangnya. Seberataan rata 60 hasta. Nah. Kenapa jadi kisah Nabi tadi ya? Maka kisah oh ya bahasa Arab lah. Jadi ngatakan takbiratul ihram itu wajib bahasa Arab. Kalau nya kada pakai bahasa Arab, bahasa daerah takbir kada sah sembahyangnya. Kada sah. Takbiratul ihram. Bapak nak pakai bahasa Arab Allahu Akbar. Sama tah? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni wajiblah bersuara lah. Amunnya kada bersuara, kada mengucapkan Allahu Akbar, kada sah. Takbiratul ihram sahnya kada bersuara, kada sah. Wajib kita mendengar, benyaring. Entah itu sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya, wajib kadengaran takbiratul ihram, wajib. Wajib bersuara, tak keluar suaranya. Amunnya kita takbir kada bersuara, jurang mana suaranya dalam hati, udah mau nak kayak itu, ya kah? Wajibnya bersuara. Lawan pulang takbiratul ihram ni kalau sembahyang wajib berdiri, wajib berdiri. Mau kau berdiri sembahyang wajib kan berdiri ya kalau kada boleh sembahyang wajib itu berduduk. Nah, adakah guru aja orang takbiratul ihram berduduk? Belum lagi berdiri tegak. Biasanya kebanyakan di sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih itu kebanyakan ya kalau belum lagi apa bahasanya itulah berdiri sampurna berdiri nih hanya bertunduk Allahu Akbar jar. Orang tagak akan dulu pasakan berdirina hanya Allahu Akbar. Ini awak belum lurus lagi masih bongkok Allahu Akbar. Nah ada boleh, kayak itu ada boleh. Ya kah? Ada boleh. Bapak nak kayak apa? Lurusakan dahulu bujur-bujur berdiri dahulu hanya takbiratul ihram. Nah. Sembahyang wajib, panglah sembahyang wajib mau sembahyang sunnah ada masalah. Kita berduduk nak ini nah, ulun sembahyang sunnah sampainya Allahu Akbar, ada masalah. Walaupun ulun kau berdiri, tapi kalau sembahyang wajib kada boleh berduduk. Kalau orang itu mampu berdiri. Dan takbiratul ihram di dalam sembahyang wajib halatal qiyam dalam keadaan berdiri tegak.
Nah, kemudian pulang takbiratul ihram ini wajib bahasa Arab. Lawan pulang at-tartibu fiha, wajib juga takbiratul ihram ini tasusun, jangan tak paling-paling. Orang kan Allahu Akbar takbiratul ihram nih, sekali di palingnya Akbaru Allah, di palingnya kada aja supaya belain nggak ya, supaya belain pada orang ya. Sama aja artinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya kah? Akbarhu Allah, sama aja juga artinya nih. Ada apa aja supaya belain pada orang, kada mau kita. Nah, lawan pulang harus tak buat kalimat akbar. Kan akbar ini kan bahasa kitanya maha besar. Ada juga bahasa Arab tuh kan artinya sama tapi kalimatnya belain. Nah, bahasa Arab tuh kayak itu, artinya sama biar artinya tapi belain kalimatnya. Contoh Allahul A'zam atau Allahu Kabir seumpamanya, sama juga artinya. Nah, cuma kada boleh diganti-ganti itu, kada boleh. Tetap kalimat akbar tuh tak buat. Kemudian pulang kada boleh memanjangkan, kebanyakan rajinlah orang ketika takbir tuh Allah andung-andung ngajarang tuh. Nah, orang Allah lamnya yang panjang nih, kada alifnya yang panjang. Allah. Nah, ada boleh. Ya kah? Akbarnya kan kada boleh juga. Akbarnya ini panjang. Ada juga rajin mendengar ya kalau Allahu Akbar. Panjang mana barnya? Ya kah? Kada boleh juga. Atau misalnya batasdid baknya Allahu Kabbar. Ya kah? Ada boleh. Lawan pulang ketika mengucap Allah itu kada boleh lebih pada 7 alif. Allah. Nah, itu kada boleh lebih pada 7 alif. 7 alif itu di dalam ilmu tajwid 14 kali bergerak. 14 kali bergerak. Allah. Nah, jangan lebih pada 14 kali bergerak. Jadi jangan lebih pada 14 kali bergerak. Kemun lebih kada sah takbirnya. Cuma jarang pang lah. Lalu kada sampai juga nafas. Mun 14 kali bergerak kan bayang Allahu Akbar. Nah lah panjang mana tuh? lebih pada 14. Panjang mana? Jangan lebih pada 14 kali bergerak. Normal nomor aja. Allahu Akbar. Normal masih ya Allah. Nah, kemudian pulang ketika takbiratul ihram jangan menyambat alif itu waw. Ini ada juga orang menyambat Allahu Akbar. Wak. Nah, wak. Ini ada dawak. Allahu Akbar. Lain kalau lawan Allahu Akbar, lain dikit aja. Mun salah ya kalau ya mun nyata biasa guru aja asa nyaman hu akbar. Allahu Akbar tuh rasa kata biasa kan. Ya pilat. Lawan pulang ketika takbiratul ihram sudah masuk waktu. Amunnya sembahyang pian subuh belum ajan. Ada jar, gampang aja jar. Beberapa detik lagi subuh jar. Takbir dulu jar. Kada mau nang kayak itu. Takbir tuh bilanya sudah sampai waktu hanya pian takbir. Maghrib belum lagi ajan. Hanya Allahumma apa yang bariyah tuh. Ya daimal fadli ala khairil bariyah. Guru Bakri nih. Ya kah? Oh ini lain lah, berubah lah yang zolimin tuh ya Allah. Allahu apa? Itulah diubah lah ya. Bahasa lawatan. Amin bisa amin. Belum lagi azan. Salinya sudah takbir sedem. Jurang apa? Takbir badahulu. Nya kena gampang aja jar. Takbir badahulu kena rahatan. Aku kok rahatan sembahyang bisa masuk waktu kena jar. Oh kada boleh.
Takbiratul ihram tuh ketika sudah masuk waktu. Mau belum masuk waktu jangan takbir. Kada sah. Iya, kada sah. Kemudian pulang bilanya sembahyang berjamaah, jangan makmum itu mendahului takbiratul ihram si imam. Imam belum takbir, si makmum takbir dah. Hanya astagfirullah imam juru Allahu akbar jadi belakang. Nah, kada boleh kayak itu. Kada boleh. Tentu ngakan dulu si makmum Allahu akbar. Jar imam hanya si makmum takbiratul ihram. Jadilah dulu pada imam kada boleh, kada sah sembahyangnya. Bilanya maimbai imam makruh. Takbiratul ihram maimbai imam. Imam Allahu akbarnya Allahu akbar juga tapi imbai lawan imam. Imam ruku tapi imbai rukunya lawan imam, sujud tapi imbai itu makruh hukumnya. Nah, jadi tuntungan dulu si imam takbir hanya seorang makmum takbir. Imam ruku sudah hanya si makmum ruku, jangan diimbai. Ada yang tak dulu pada imam. Tak dulu pada imam ada boleh. Ya kah? Nah. Kemudian pulang ketika takbiratul ihram harus menghadap kiblat. Ya kah? Menghadap kiblat. Kada boleh. Takbiratul ihram itu kada menghadap kiblat. Tidak boleh. Karena insyaallah ada ngarannya cara-cara ketika mengangkat posisi tangan kayak apa. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Asa kalawasan sudah ya kalau. Ini apa ngarannya mangkodo yang samalam. Jadi talawas sedikit. Karena lawas libur ya kalau. Ada tetakunan? Silahkan ada yang ditakunakan. Insyaallah kita lanjutkan karena masalah takbir itu pertemuan yang akan datang. Ada tetakunan? Monggo takonan. Min. Ayo Min, mulai kan Min. Bukakan. Tadi harapan sembahyang. Bersin misalkan, bersin pun biasanya alhamdulillah kalalah. Itu syaratan kita nih membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah misalnya baca Al-Fatihah di pertengahan Al-Fatihah. Baru wahin karena kita ini terbiasa alhamdulillah kayak itu menyambat nang itu apakah Al-Fatihah kita tuh batal atau ada? Masalah ya. Fatihahnya apakah diulang lagi? Oh ya. Sebujurnya masalah Fatihah belum dibaca apa lagi nah. Jadi ketika apa ngarannya tatkala membaca Al-Fatihah jamin. Lalu wahin. Ya kan ketika wahin itu kan ketika bersin itu kan dianjurkan membaca alhamdulillah hamdalah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Wahin karena wahin itu kan kenapa dianjurkan mengucap alhamdulillah? Karena wahin itu penyakit ribuan penyakit tak keluar. Makanya bila wahin jangan ditahan nih. Bilanya wahin jangan ditahan nih. Itu mengeluarkan penyakit. Amun sekali, 2 kali mengeluarkan penyakit. Mun sawat 4 kali, 5 kali wahin hacis. Itu bobo obat aja. Jangan mengucapkan alhamdulillah lagi. Amun 2 kali sekali alhamdulillah ya kalau 2 kali alhamdulillah 3 kali alhamdulillah mun 4 kali nokor obat gen berarti garing lo. Nah misalnya bang misalnya bang ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat lah, di luar sholat ya kan ada masalah. Mau di luar sholat kan ada masalah. Mau di dalam sholat nih. Ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahinnya hacis ya. Sekalinya apa ngarannya membaca alhamdulillah ya kah? Nah apakah membaca alhamdulillah itu diulang-ulang? Kada
Ya kah? Kada diulang lagi. Alhamdulillah, salahnya Allah lah. Tarusakan lagi. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Tarusakan lagi. Kada mulai alhamdulillah lagi toh. Di sini disebutkan di antara syarat-syarat orang membaca Al-Fatihah itu 12. Jangan tapaling, hurufnya pas, sambat-sambatannya, tasdid-tasdidnya kan banyak dalam Fatihah itu tasdid. Ya kan? Rabbil, nah tasdid to, ba-nya tuh. Hi Rabbil alamin. Nah, tasdid pulang, banyak tasdid dalam Fatihah tuh, harus dijaga. Kemudian jangan terlalu banyak berdiam. Ar-Rahmanur Rahim, berdiam lawas benar. Kada sah nih, wajib mengulang. Lawas, mun setemat aja ada masalah. Kan dianjurkan ya kalau berdiam, tunggal ayatan nah. Tunggal ayatan berdiam, dianjurkan. Tapi jangan terlalu lawas berdiamnya. Iya kah? Lawan pulang membaca Al-Fatihah itu jangan tanpa hurufnya. Salah satunya adalah dalam kalimat an'amta. Itu kadang-kadang tanpa huruf. Orang an'am, alif dulu nya ain ya kalau. Ini kada an'am. Berataan keduanya ain. Nah, nenek kada sah Fatihahnya. Luput bacaan ya kalau. Nah, ketika baca Fatihah itu wajib berdiri. Berdiri dulu. Nah, tegakkan berdirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum lagi berdiri sudah baca Fatihah. Kadang-kadang tergesak-gesak kerajaan ya Allah. Tergesak-gesak hanya menuju berdiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Belum berdiri lagi. Orang diriakan dulu baca Al-Fatihah. Nah, lawan bilang ketika membaca Al-Fatihah itu wajib mendengar. Ini mendengar bacaannya tuh. Kalau hanya membaca Al-Fatihah karena mendengar, karimot aja montongnya kada sah. Iya kah? Membaca Al-Fatihah nah karimot atau membaca Fatihah jurang apa jadi kada bacaan dalam hati aja. Ndak mau dalam hati itu niat orang membaca itu kedengaran. Kemudian alla yatakhallala dzikrun ajnabi, jangan ada sambatannya lah menghalangi atau memisah perkataan atau ucapan ajnabi, ucapan yang kada ada hubungan dengan sembahyang. Nah, maksud definisi ucapan yang kada ada hubungan dengan sembahyang huwaladzi laisa min maslahati shalah. Oh di sini ada disebutkan lah. Berarti jawabannya Minai. Di sini kalaunya ketika bersin ya kah? Wa amma idza khallas sajadah tilawah aw amin wassalam aw ta'awudz minal adzab. Ya, bujur. Di sini disebutkan tatkala ketika membaca Al-Fatihah di dalam salat lah, ketika membaca Al-Fatihah di dalam salat, kemudian di tengah-tengah kita membaca Al-Fatihah, bersin kita lalu mengucapkan alhamdulillah. Terbaca alhamdulillah, maka disebutkan yajibu alaihi istinafuha min jadid. Wajibnya mengulang Al-Fatihah. Wajib mengulang. Wajib. Mulai awal pulang. Wajib mengulang mulai awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini masalah yang jarang dialami nih. Nggih. Cuma tahu sudah ya kalau lah. Untung amin batakon. Jika tidak Nah jadilah di sini disebutkan alla yatakhallala dzikrun ajnabi. Jangan ada yang memisah antara Fatihah nih nah, ayat ke ayat jangan ada yang memisah bacaan yang kada ada hubungan dengan salat. Maksudnya ngapa? Waladzi laisa min maslahati shalah. Bacaan yang kada ada hubungan dengan salat. Kalaunya apa ngarannya hubungan yang ada bacaan dengan sholat tuh kayak amin ya kalau amin waladhdallin amin itu kan ada hubungan dengan sholat, dianjurkan baca amin ya kalau itu ada hubungan dengan sholat. Misalnya kada ba amin bang ada apa-apa
Nah, kayak alhamdulillah ketika wahin. Cis, alhamdulillah. Ini kan ada hubungan dengan sholat. Nah, ini misalnya tak ucapkan gitu, wajibnya mau ulang. Yajibu ala istinafuha min jadid. Wajibnya mau ulang Al-Fatihah itu dari awal lagi. Wajib. Atau seumpamanya lah imam nih membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu imam ini bingung, kadingat lagi, konslet, pikirannya kemana-mana, ya kah? Kita menyahut Ar-Rahmanur Rahim ya kita. Ini kan ada hubungannya dengan sholat, kada masalah. Ada hubungan, menyambungkan si imam, kada masalah, kada wajibnya mengulang. Ada hubungan dengan sholat. Kalau nya acis alhamdulillah itu kan kada ada hubungan dengan sholat. Itu kan inya karena mengucap alhamdulillah karenanya wahid. Kada ada hubungan dengan sholat wahid dah. Ya kan mengucap alhamdulillah kita wahid kada ada. Jadi mun wahid ya jangan mengucap alhamdulillah. Bawahin kayak guru jar, kada kau ditahan nih ya Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Wahid nya jangan diucapkan alhamdulillah. Mun ucap alhamdulillah bertambah pulang Fatihahnya. Maliki yaumiddin. Acis alhamdulillah dikira Fatihah alhamdulillah itu padahal orang baca alhamdulillah itu karena wahid. Bapak mau tak ucap jauh wahid saumpamanya bersin nih. Tak ucap alhamdulillah, ulang Fatihah mulai awal. Mulai bismillah. Nah, mulai bismillah. Paham? Jelas bismillah. Jadi misalnya wahid juga ya jangan ucapkan alhamdulillah. Misalnya tak ucap alhamdulillah ketika membaca Al-Fatihah di dalam salat, fayajibu alai istinafuha min jadid. Wajib mengulang dari awal. Nah. Paham kira-kira lah? Jelas sudahlah. Apa lagi tatakonan yang nomor 2? Nyambung yang tadi itu kan wahid lah. Kamunya batuk dong misalnya kita tuh kan kadang-kadang lagi sembahyang tuh pas lagi baca tuh batuk nah. Karena bacaan tadi batuknya tuh modelnya berapa kali lawasnya tuh. Itu kira-kira kayak apa? Apakah harus diulang lagi kah atau batuk lah? Ya, batuk. Kalau batuk kan ada masalah. Kalau batuk bujuran sama dibatuk-batukakan, setiap presiden jadi imam pasti batuk. Nah, ini ganti aja imamnya dah. Ada perhatan berpandar kada batuk, perhatan jadi imam batuk. Nah, ini kada. Langsung kick aja. Ganti aja imamnya. Kalau batuk ada masalah ya kalau batuk bujur-bujur batuk ya kalau Allahu Akbar batuk misalnya jangan diulang, tetap aja lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Batuk misalnya lanjutkan aja. Ada masalah. Kalau wahin tadi kan tak ucap alhamdulillah. Nah, tak ucap bukan wahinnya yang salah. Tak ucap alhamdulillahnya tuh nah. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Cis ya alhamdulillah. Itu kan memisahnya antara bacaan Fatihah belum tentu tak ucap alhamdulillah, dikira alhamdulillah itu kan lain daripada bacaan Al-Fatihah. Tak ucap alhamdulillah walaupun nyawahin. Nah, wajib mengulang-ulang Fatihah itu. Saya kira kada tahu rusak bacaan Al-Fatihah. Kan Maliki yaumiddin. Cis alhamdulillah bertambah bacaan Fatihah. Supaya kada bertambah, kada rusak bacaan Al-Fatihahnya diulang mulai awal. Kalau batuk Bang, kada masalah. Ya kah? Kalau batuk. Ada lagi? Bedehem sama aja juga. Bedehem. Cuma hati-hati bedehem ya tadi bedehem ya kalaunya memang bedehem itu memang gatal tenggorokan memang kada keluar suara lalu bedehem. Kada keluar suaranya. Mun kada bedehem kan kada keluar suara. Anak kada masalah bedehem tapi mun yang bedehem disesangaja kan. Ya kah? Disengaja kan bedehem nih disengaja kan ya diulah-ulah lah bahasanya ya kalau lah ini ngarannya talaob istihza main-main dalam sholat kada sah sholatnya kada sah baca Al-Fatihah ya kalau nah kada kawa misalnya alhamdulillahi rabbil alamin kada kawa misalnya lalu bedehem kada keluar suara ada masalah misalnya kawa aja kada tanpa dehem toh. Nah, kemudian jadi makan sengaja bedehem batal sembahyangnya. Ada lagi? Jam setengah berapa nih? 10. Kita rajin tuntung jam berapa?
Mantap. Jam 11. Jam 11. Kayaknya pulang ya Allah. Balas dendam ya Allah. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya. Ala hadiniyah wa ala manawabi salafun salih ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.